Penata laksanaan penyakit paru obstruktif kronis. Tujuan penata laksanaan penyakit paru obstruktif kronis atau disebut dengan PPOK adalah mengurangi gejala dan risiko eksaserbasi akut. Indikator penurunan gejala adalah gejala membaik, memperbaiki toleransi terhadap aktivitas, dan memperbaiki status kesehatan. Sedangkan indikator penurunan risiko adalah mencegah perburukan penyakit, mencegah dan mengobati eksaserbasi, menurunkan mortalitas. Secara umum, pengobatan PPOK menggunakan beberapa golongan obat seperti bronchodilator, beta 2 agonis, antimuskarinik, metilsantinase, kombinasi terapi bronchodilator, antiinflamasi, antibiotik, dan mukolitik. Penata laksanaan pada keadaan stabil. Tujuan penata laksanaan pada keadaan stabil adalah untuk menurunkan gejala, menurunkan frekuensi dan beratnya eksaserbasi, dan meningkatkan toleransi terhadap aktivitas dan status kesehatan. Pemilihan pengobatan dari masing-masing kelas tergantung afiabilitas, harga, dan perbandingan antara respon klinis dan efek samping. Setiap pengobatan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu berdasarkan beratnya gejala, keterbatasan aliran udara, dan beratnya eksaserbasi. Penata laksanaan pada keadaan stabil dibagi menjadi dua bagian, yaitu terapi farmakologi. Terapi farmakologi itu meliputi terapi oksigen, glukokortikoid, antibiotik, dan terapi ventilasi. Yang kedua, terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi ini meliputi edukasi dan self-management, aktivitas fisik dan program rehabilitasi paru, vaksinasi, terapi oksigen, terapi ventilasi, dan intervensi bronkoskopi dan operasi. Penata laksanaan pada eksaserbasi akut. Eksaserbasi akut pada PPOK berarti kejadian kompleks dengan peningkatan inflamasi saluran pernapasan, peningkatan produksi mukus, dan terperangkapnya udara dalam saluran pernapasan. Hal ini tersebut menimbulkan gejala sesak sebagai gejala khas eksaserbasi. Gejala lain berupa peningkatan produksi dan konsistensi sputum, bersamaan dengan peningkatan batuk. Eksaserbasi dapat disebabkan infeksi atau faktor lainnya seperti polusi udara, kelelahan, dan timbulnya komplikasi. Eksaserbasi akut ini dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama itu eksaserbasi berat yang memiliki 3 gejala yang sudah disebutkan tadi di atas. Tipe 2 eksaserbasi sedang memiliki 2 gejala. Dan tipe 3 eksaserbasi ringan memiliki 1 gejala. Komplikasi yang terdapat terjadi pada penyakit paru obstruktif kronis adalah yaitu gagal nafas. Gagal nafas ini dibagi menjadi 2, gagal napas kronis dan gagal napas akut. Gagal napas kronis ini bisa diatasi dengan menjaga keseimbangan PO2 dan PCO2, bronchodilator adekuat, terapi oksigen yang adekuat terutama waktu aktivitas atau waktu tidur, antioksidan, latihan bernapas dengan forced sleep breathing. Lalu gagal napas akut. Pada gagal napas kronis ditandai oleh sesak napas dengan atau napas tanpa sianosis, sputum bertambah dan purulen, demam, kesadaran menurun. 2. Infeksi berulang. Pada pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, produksi sputum yang berlebihan menyebabkan terbentuk koloni kuman. Hal ini memudahkan terjadinya infeksi berulang. Pada kondisi kronis ini imunitas menjadi lebih rendah, ditandai dengan menurunnya kadar limfosit darah. Lalu kor pulmonal.
Kur pulmonal ini ditandai oleh P pulmonal pada EKG. Hematrokitnya lebih dari 50%. Dapat disertai gagal jantung kanan. Untuk pencegahan terjadinya penyakit paru obstruksi kronis, yaitu bisa dengan cara menghindari asap rokok, hindari polusi udara, hindari infeksi saluran pernapasan yang berulang. Lalu, untuk mencegah perburukan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ini yaitu dengan berhenti merokok. Gunakan obat-obatan adekuat, mencegah eksaserbasi berulang, strategi yang dianjurkan oleh Public Health Service Report USA, yaitu dengan lakukan identifikasi perokok pada saat kunjungan, lalu menerangkan tentang keburukan atau dampaknya merokok sehingga pasien didesak untuk tidak lagi merokok atau tidak mau lagi merokok dan didesak untuk mau berhenti merokok. Yakinkan pasien untuk berhenti merokok. Bantu pasien dalam berhenti merokok dan jadwalkan kontak usaha berikutnya yang lebih intensif bila usaha pertama masih belum memuaskan.